Oke, jumpa lagi kita dalam Origami, sebuah program bincang-bincang yang memang dikreasikan oleh Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan ini, saya membawa berteman-teman yang mengambil mata kuliah di S2 Komunikasi yang berkaitan dengan komunikasi krisis dan bencana. Sumber utama yang kami jadikan bahan diskusi di kelas ini pada tahun ini 2026 adalah sangat spesifik terkait dengan bencana dan kemudian krisis di Indonesia. Teman-teman sekalian, pembelajar komunikasi tentu sudah membaca atau tahu tentang buku ini, buku Reset Indonesia, yang cukup menyayat hati karena bercerita banyak sekali tentang perkara dan masalah di Indonesia. Nah, mengapa ini menjadi bahan dari pembelajaran di kelas kami di Magister Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada? Karena memang disinilah titik krisis yang luar biasa, yang seharusnya menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa di tengah-tengah begitu banyaknya krisis, aspek komunikasi menjadi hal yang fundamental. Karena itulah dalam kesempatan ini saya sebagai pengampu mata kuliah komunikasi krisis mengajak dua kakak kita ini. Yang pertama Kak Rindang. Halo Mas. Kak Rindang adalah mahasiswa semester berapa, Kak? Semester 2. Semester 2 ya? Oke, bentar lagi akan menempuh tesis dia. Dan yang kedua Kak Debbie ya. Kak Debbie juga semester 2 bareng ini dan menjadi peserta di mata kuliah komunikasi krisis dan bencana. Kita akan bicara-bicara tentang isi ini ya. Oh ya teman-teman, selain membaca buku ini, teman-teman saya wajibkan membaca buku ini dan juga mereka menulis. Jadi mereka menulis satu esai singkat tentang apa yang mereka pahami dari chapter yang mereka pilih terkait dengan krisis itu sendiri dan bagaimana komunikasi krisis bisa menjadi aspek fundament di dalam mencoba untuk mengerangkai apa yang terjadi. Saya ke Kak Rindang dulu. Kak Rindang, kalau tidak salah tulisan dan chapter yang Kak Rindang pilih itu terkait dengan SDM ya? Betul. Sumber daya manusia. Betul. Teman-teman semua, kita sudah sama-sama tahu. Saya sulit memilih kata sebenarnya. Betapa tertatih-tatihnya semua orang ketika kita mendapatkan penerapan secara tiba-tiba bahkan. Apa yang kita sebut dengan kurikulum merdeka lah. Apa yang kita sebut dengan belajar di segala tempat lah. Waktu itu kita begitu tergila-gila dengan sistem digital dan internet ya, belajar di mana-mana. Tapi yang terjadi kemudian dalam kaitannya dengan penerapan kurikulum, saya ingat betul ketika salah satu menteri kita mencoba menerapkan kurikulum yang lompatannya luar biasa kan ya, menyiapkan Indonesia emas gitulah kira-kira. Nah Kak Rindang itu kalau tidak salah menulis betapa sangat menyedihkannya. Ada upaya tiba-tiba tergopoh-gopoh, terburu-buru melaksanakan kurikulum tersebut. Dan efeknya bagi sebagian banyak orang gitu ya, tentang kekagetan tentang penerapan kurikulum itu. Lalu bagaimana di tulisan Kak Rindang itu melihatnya, kaitan dengan SDM itu tadi? Gimana? Oke. Sebelumnya terima kasih banyak dulu Mas Sulhan, kita sudah diundang hadir ke sini untuk membicarakan tentang sumber daya manusia. Dalam hal ini khususnya saya di bidang pendidikan ya, mengambil chapter yang berjudul Belajar Cara Belajar Mas. Belajar cara belajar itu. Oh, yes. Nah terus saya mencoba untuk merefleksikan chapter tersebut dengan membaca referensi lain dan mengambil judul tentang meniup bara api semangat pembelajar. Oke, nah jadi di chapter tersebut, di tulisan saya tersebut, saya melihat ada gap dalam implementasi kurikulum merdeka ini. Secara konseptual, filosofis gitu ya, kurikulum merdeka itu sangat bagus Mas. Karena seperti yang Mas bilang, dia bertujuan untuk mempersiapkan Indonesia ini ke generasi emas. Tapi pada implementasinya
di lapangan itu yang seperti ditulis oleh teman-teman penulis riset Indonesia itu menjumpai bahwa pendidikan di sekolah itu belum bisa menerapkan secara penuh gitu konsep dari si kurikulum merdeka ini. Karena ada banyak hal, ada banyak faktor yang belum bisa dipenuhi oleh sistem yang disediakan oleh kurikulum ini. Salah satunya adalah mungkin bisa kita bahas dari sisi komunikasi krisis, Mas. Nah, di sini fokus saya adalah adanya gap antara penyampaian pesan dari pusat sebagai Pemerintah lah bahasanya tuh ya, kementerian. pemerintah, kementerian sebagai pengatur atau pembuat kebijakan ke sekolah sebagai teknisi atau Sasaran kebijakan. betul. Nah, mereka yang di bawah ini merasa itu kayak apa ya, belum bisa mereka adaptasi sepenuhnya dan mereka cukup kewalahan. Burnout gitu ya istilahnya. Karena itu ada perbedaan kondisi di lapangan dengan yang mungkin para pusat ini lihat gitu. Pemerintah di pusat ini lihat tidak bisa sistem yang oke lah rapi gitu ya secara konsep atau apa. Tetapi di lapangan itu belum bisa diaplikasikan. Entah SDM kita yang belum siap, fasilitas juga Mas. Dan yang paling penting sih ini tadi saya sudah mention juga guru sebagai operator, sebagai penggerak, belum siap mereka. Jadi itulah yang menjadi impact dari ketergesa-gesaan kalau kita mengambil kalimat itu ya. Iya, Terlalu ingin cepat menerapkannya lah bahasanya begitu ya kan. Tapi saya jadi tertarik ini Kak Lindang bahwa ketika itu diterapkan banyak sekali sosok-sosok yang mau tidak mau secara tiba-tiba harus beradaptasi dengan itu. Dan namanya adaptasi tentu polanya macam-macam. Ada variasi mungkin dari variasi hasil terburuk, ada yang separuh mampu dan sama sekali banget bisa beradaptasi. Nah, saya ingat betul ketika ada kebijakan penerapan terutama waktu Covid itu ya, para siswa-siswa belajar di rumah gitu dan kemudian bagaimana kemudian mereka harus kemudian berpindah di rumah saja dan tidak ke sekolah, maka sosok yang bertanggung jawab penuh atas berpindahnya sekolah ke rumah tadi mama, ibu-ibu ya. Para wanita-wanita yang memang harus menanggung semuanya, berubah menjadi guru dengan kemampuan matematika yang asal-asalan gitu. Dan saya ingat kontroversi dan ngamuk-ngamuknya emak-emak waktu itu. Ini guru gimana sih gitu kalau tidak salah. Nah, teman-teman, salah satu chapter yang menarik dari buku ini adalah tentang para wanita, perempuan lebih tepatnya. Dan Kak Debbie yang ada di sini itu menulis khusus tentang chapter itu dan kemudian meresponnya. Jadi saya pengen tahu nih, Kak Debbie, apa yang Kak Debbie tulis di situ terkait dengan bagaimana sih para perempuan ini gitu ya beradaptasi, mampu untuk kemudian menciptakan sebuah cara untuk mengantisipasi lah bahasanya terkait kondisi SDM yang memang sudah sangat menyedihkan sebenarnya. Gimana tuh Kak? Di chapter Kakak loh. Oke, terima kasih Mas Ilhan kesempatannya. Jadi kebetulan untuk tugas mata kuliah komunikasi krisis ini kemarin saya memilih chapter tentang perempuan perkasa, judul Perempuan perkasa, betul. tertarik karena judulnya udah ini ya kayaknya Eye catching ya. menggigit gitu ya, perkasa. Dan di situ cukup pendek sebetulnya chapternya dibanding chapter yang lain, meng-highlight terkait dengan di awal chapter tentang perempuan-perempuan. Ada 3 sosok perempuan Mas, dari Lombok, dari 3 ya. pesisir ya. 3 perempuan. Ada yang intinya di situ adalah perempuan-perempuan ini sangat jeli untuk melihat peka terhadap lingkungannya. Oh, ini kayaknya ada krisis dan lain-lain. Menurut mereka itu sebagai sebuah krisis dan mereka melakukan action gitu. Ada yang dilakukan oleh mereka seperti tidak diam saja. Betul. Nah, berkaitan dengan pendidikan tadi ya Mbak, ketika ada beberapa program atau kebijakan yang diimplementasikan top down gitu dari pemerintah, kemudian khususnya di pendidikan, di belajar di rumah mungkin ya Mas, dengan COVID itu perempuan sangat terdampak karena notabene perempuan akan lebih banyak di rumah Mas, dan perempuan itu secara nature mereka akan lebih peka terhadap kondisi. Oke, ketika ada hal-hal yang bahkan jangankan sudah terjadi ya Mas, yang belum terjadi mereka akan memikirkan Ada kayak radarnya gitu ya, kayak ada radarnya.
belajar di rumah berarti nanti anaknya nggak boleh rame-rame dan lain-lain. Kalau anaknya nggak paham gimana? Otomatis itu akan menjadi, bukan suatu beban ya, tapi akan menjadi tanggung jawab moralnya lebih di situ perempuannya, KSD. Dan itu yang terjadi di 3 tokoh yang di-mention dalam buku tersebut. Salah satu tokohnya itu adalah Jumilah, dia ada dari Lombok yang dia sadar bahwa ternyata anak-anak sekolah yang sekolah di lingkungan itu masih belum lancar baca tulis. Akhirnya Jumilah ini membuka sekolah non formal lah, kayak komunitas gitu di rumahnya untuk belajar bareng. Dan di situ statement yang paling menarik adalah biar kita sama-sama belajar, karena belajar nggak cuma dari tenaga pendidik ke murid, tapi murid juga bisa ngajarin. Karena fun fact-nya adalah ibu Jumilah ini bahkan tidak lulus SD gitu Mas, tapi karena kepekaan dia, sensitivitas dia terhadap sepertinya ini krisis deh kalau anak-anak nggak bisa baca tulis akan worse nih ke depannya. Nah, dia akhirnya melakukan suatu action, mengumpulkan anak-anak untuk belajar bersama di situ, ngajarin. Nah, di situ artinya berkaitan dengan tadi ya Mbak, mungkin pemerintah kok sepertinya memberikan kebijakan, sementara yang di bawah ini yang dibutuhkan beda gitu, karena kurangnya ada sensitivitas itu. Dari perempuan di chapter perempuan perkasa ini sangat di-highlight bahwa bahkan di situ di-mention bahwa perempuan itu jika menjadi kepala rumah tangga, dia pengeluarannya akan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Karena apa? Ya karena secara nature tadi Mas, secara naluri perempuan akan cenderung melihatnya ke depan banget. Jadi ada preventifnya ya. Kalau manajemen bencananya lebih bagus sebenarnya. Manajemen ya kita ngaku sih ya. Yakin. Izin. Tapi Jumilah tadi ada di chapter yang cara belajar itu Jumilah bahkan jadi pembuka cerita Mas. Artinya dia juga ditampilkan sebagai Ditampilkan. figur di Yes. chapter yang lain. Gimana tuh kan? Nah itu yang sebenarnya menjadi pemantik tulisan saya yang itu tadi ya, meniup bara api. Jadi saya mengakui di tulisan saya itu kayak masih benar kata Mas, masih ada secercah harapan karena sosok-sosok seperti Ibu Jumilah ini dia menyadari peka seperti kata Kak Dep bilang tadi, dia kayak oke, ini nih ada yang salah nih di dalam pendidikan formal. Kenapa? Pendidikan formal yang fasilitasnya lebih oke mungkin gitu ya daripada pendidikan informal seperti gerakan-gerakan sekolah di luar gedung, di luar bangunan itu bisa lebih lebih meng-cover seluruh kebutuhan masyarakat. Seluruh kebutuhan bahkan yang mereka ajari sebagai murid juga kan bukan hanya murid kan di kasus Jumilah itu, tetapi juga orang-orang tua yang lain karena di daerah tersebut Mas ada banyak orang yang masih buta huruf, literasinya masih rendah, dan Ibu Jumilah ini dia memposisikan diri bukan hanya sebagai pembelajar, bukan hanya sebagai pengajar, tapi juga dia sebagai pembelajar gitu. Dan bangunan mereka cuma di teras gitu Mas, tidak ini. Itu menarik. Menurut saya yang paling menarik dari cerita ini loh, salah satu figur yang bahkan dengan keterbatasan dia sendiri gitu ya. Tadi dikatakan Kak Debbie itu bahwa ini orang yang tidak bisa baca tulis tapi kemudian bergerak hatinya gitu ya. Saya melihat ada sebuah antikan yang selalu kita pelajari di kelas komunikasi krisis tuh. Elemen kesadaran. Elemen kesadaran itu teman-teman yang belajar komunikasi krisis selalu terkait dengan ruang persepsi namanya. Jadi kita itu kalau belajar komunikasi krisis harus memahami bahwa komunikasi krisis itu selalu terkait dengan persepsi. Artinya ruang di mana orang menyadari bahwa ya krisis itu sudah terjadi loh. Nah saya melihat di sosok yang kita ceritakan ini yang juga ditulis di buku ini ya, di buku Resep Indonesia itu, ini sosok adalah yang sangat unik yang bisa paham bahwa saat ini bahaya loh krisis ini sudah tanda-tandanya kuat. Ini kalau dibiarin ini akan menjadi bom waktu yang luar biasa di masa depan, bahkan terkait SDM ya. Nah, saya ingin masuk pada satu aspek yang menurut kakak berdua seberapa dia menjadi hal yang sangat unsur yang fundamental di dalam belajar komunikasi krisis, yaitu di ruang yang kita sebut dengan kesadaran. Kalau kaitannya dengan SDM tadi yang ditulis oleh Kak Rindang ya, gimana Kak Rindang melihatnya unsur kesadaran ini dalam komunikasi krisis kita gitu? Seperti yang kita pelajari di kelas ya Mas, saya melihat persepsi dan ruang kesadaran itu sangat penting. Dalam konteks pendidikan kita di Indonesia, khususnya implementasi kurikulum Merdeka, terdapat gap persepsi antara si pembuat kebijakan dan si
eksekutor. Nah, jadi antara si komunikator bahasa kita ya dalam komunikasi itu dan komunikan si penerima pesan itu ada gap pemahaman. Disitulah letak krisis komunikasinya, Mas. Jadi si komunikan ini melihat ada krisis di lapangan gitu, sementara si komunikator entah mereka belum terpapar gitu ya, Mas, ya. Kurang jauh mainnya, sorry. Atau mereka sudah melihat itu tetapi menihilkan atau mengabaikan hal tersebut. Misal, kayak guru-guru di sekolah itu teman-teman kalau, teman-teman ada yang temannya guru atau keluarganya guru, itu merasa sangat kewalahan dengan beban administratif. Kayak, mereka bisa jadi lebih fokus dan lebih banyak menghabiskan waktunya ke sana, daripada memikirkan ruang-ruang kreatif untuk melaksanakan. Substansi pengajarannya malah terlupakan ya. Betul, Mas. Nah, itu kan kalau dari di atas ini tidak melihat itu sebagai masalah, sebagai suatu krisis, itu mereka pasti juga tidak membuat suatu preventif atau cara untuk mengatasi krisis tersebut. Jika si pembuat kebijakan ini hanya melihat, "Oh, itu cuman proses adaptasi kok, akan berjalan, akan hilang seiring berjalannya waktu." Itu tidak akan ada proses perbaikan ke arah sana. Padahal menurut saya dengan memahami, kesadaran bahwa itu merupakan sebuah krisis, itu pasti akan lebih membantu teman-teman yang melaksanakan implementasi kurikulum ini. Tapi kita bukan ingin mengatakan bahwa setiap pemangku kebijakan telat sadar gitu ya, nggak juga begitu maksudnya, bukan begitu kan? Tapi biasanya begini, tapi biasanya mereka yang terburu-buru untuk menerapkan kebijakan, interestnya berbeda gitu ya. Kebutuhan untuk mempercepat pencapaian tujuan itu kadang membutakan mata pada prosesnya. Sementara dalam logik chapter yang kita bahas ini, bahwa proses itu tidak akan mengkhianati hasil kan begitu ya. Tapi ngomong-ngomong tentang apa yang disebut dengan kesadaran tadi, saya tuh tertarik dengan ceritanya yang ditulis Kak Rindang nih tentang ini benar nggak nih kita melihat kesadaran si sosok-sosok figur tadi itu dalam tulisannya Kak Rindang itu betul-betul menjadi sebuah, saya ingin menyebutnya sebuah contoh gitu, sebuah model gitu. Gimana Kak Rindang melihatnya? Kak Debbie ya, Mas? Sorry, Kak Debbie melihatnya tadi kaitannya dengan kondisi di mana 3 perempuan tadi ya? Iya. Ya 3 perempuan tadi. Saya sebetulnya sangat sepakat dengan tadi ada satu kalimat, mungkin pemangku kebijakan kita, ada ya dalam artian kepentingan tertentu ya untuk menyelenggarakan kebijakan dan lain-lain, kenapa terkesan terburu-buru dan seperti Mbak Rinda tadi mungkin tidak terpapar krisis yang terjadi dari si komunikan ini, karena memang kepentingannya juga berbeda-beda gitu ya, Mas, ya. Tapi yang perlu di-highlight atau mungkin perlu kita sadari bersama bahwa SDM kita memang saat ini kurang di sensitivitasnya, awareness-nya dalam membaca krisis. Sensitivitas ya. Iya, jadi, krisis yang betul-betul menjadi krisis adalah ketika kita tidak sadar bahwa kita sedang dalam krisis nih sebetulnya. Setuju. Jadi, cuma itu juga akan menjadi, semacam deadlock ketika komunikan atau mungkin kita masyarakat bisa membaca krisis, dan itu sebetulnya sudah terjadi ya, Mbak, banyak di media sosial dan lain-lain tuh menampilkan sinyal-sinyal krisis, tapi memang dari komunikatornya atau pemangku kebijakannya tidak mau atau mungkin belum menangkap itu. Jadi Belum sensitif. iya, jadi akan macet di jalan. Namun memang awareness itu perlu benar-benar ditingkatkan. Mungkin salah satu contohnya, di masyarakat kita kan masih literasinya mungkin masih, cukup rendah gitu, dari data pun juga demikian gitu, Indonesia di ranking 10 ke bawah gitu ya. Dan di situ salah satu contohnya mungkin yang paling dekat adalah ketika anak kecil bertubuh pendek, itu banyak sekali masih orang-orang yang berpikir, "Ah, nggak apa-apa karena bapak ibunya memang pendek." Sementara itu mengarah ke stunting. Nah, itu kan ya awareness seperti itu yang bisa ditingkatkan melalui literasi sebetulnya. Ada bukan cuma faktor kultural yang buat mereka nampak dalam tanda kutip kok kelihatannya agak dungu gitu ya. Jadi tadi sensitivitas yang tidak cepat muncul itu tanda kedunguan awal begitu ya. Jadi betapa bebalnya, lebih tepatnya disebut bebal karena begitu percaya dengan hal-hal yang masa lalu. Oh, kalau bapak ibunya pendek nggak apa-apa anak ini gitu. Padahal sebenarnya itu katanya stunting gitu ya dalam tanda kutip. Iya, tapi begini, teman-teman, kita kan mempelajari semua fenomena ini dengan sangat kita mencoba untuk mendisiplinkan diri bahwa
belajar sesuatu itu selalu menggunakan sebuah kerangka teoritik yang clear gitu ya. Nah, saya penasaran nih, sepanjang satu semester kan Kak Debbie, Kak Rindang juga belajar tentang komunikasi krisis. Ada bencana sih namanya di belakangnya, komunikasi krisis dan bencana. Judul mata kuliah kita tuh kan gitu ya. Iya betul. Nah, Kak Debbie dulu deh. Ketika kemudian memahami semua itu, tentu kita tuh menggunakan kekuatan landasan teoritik ya. Kita menyebutnya conceptual framework, bahwa kemudian ada kerangka berpikir untuk memotret semua itu. Nah, saya penasaran nih, ketika menulis tentang chapter ini, para perempuan perkasa ini, gimana tuh meletakkan lanskap teoritik komunikasi krisis kita pada tulisan Kak Debbie? Oke, membicarakan teori, saya tuh paling suka dan paling bisa saya pahami terkait teorinya Stephen Fink, Mas. Ini di kuliah ini kan ya. Iya, di Di kuliah lain kan buku-buku yang lain. Betul. Jadi di komunikasi krisis dan bencana, Mas Ulhan sebagai dosen pengampu itu memberikan kami banyak banget buku, namun yang memang sangat banyak banget majunya, tebel-tebel ya teman-teman. Nah itu Stephen Fink di tahun 86 menulis buku tentang krisis manajemen, planning for inevitable. Jadi di situ Stephen Fink teman-teman kalau boleh diceritakan sedikit, beliau itu konsultan di organisasi gitu, bekerja di konsultan organisasi, dan yang ditemukan oleh Fink selama bekerja di organisasi ketika terjadi krisis itu selalu organisasi ini tidak bisa kami prediksi dan lain-lain. Nah itu memantik si Stephen Fink ini untuk masa iya sih kok nggak bisa diprediksi, dan ternyata yang terjadi sebetulnya segala krisis atau segala hal yang terjadi itu pasti sudah ada tanda-tandanya di awal. Nah itu yang akhirnya turun di dalam buku tersebut tahun 86, ada 3 stage Mas, yaitu prodromal stage di mana itu sinyal-sinyalnya sudah ada, lalu naik lagi ke acute stage, dan yang paling terakhir yang udah mungkin kronis gitu, itu chronic stage. Chronic stage itu nanti kalau misalnya kita memang sudah masuk ke chronic stage itu pemulihannya butuh waktu yang panjang. Nah, Itu udah kayak kanker ya Kak ya. yang kanker sebetulnya Mas. Nah, dan di situ yang ingin Fink jelaskan dalam buku itu adalah sebetulnya the best hal terbaik untuk menangani krisis adalah prevention. Iya. Jangan sementara mungkin di pemerintah atau di organisasi gitu kita lebih fokus menangani krisisnya. Tapi untuk preventif itu apa ya Mas Indonesianya? Mencegah. Untuk mencegahnya itu masih belum fokus ke sana. Dan itu berhubungan dengan sensitivitas tadi. Iya. Itu tidak terbiasa Kak ya. Tidak terbiasa untuk preventif gitu ya. Biasanya the power of kepepet itu juga menunjukkan tidak siap, tidak punya preventif. Tapi di situ juga dijelasin kalau memang kenapa kok preventif itu susah banget sih kita untuk melakukan hal-hal preventif dan lebih milih denial ya kan itu akan mungkin makan kos mungkin kalau kita kan belum terjadi. Jadi kita lebih denial aja. Lagi ya guru-guru betul itu cuma adaptasi gitu. Betul, denial. Ya, denial ya. Kalimat ini menarik, denial. Tapi sepanjang Kak Debbie belajar komunikasi krisis di kelas kita, cukup nyaman melihat bagaimana memasukkan teoritik-teoritik yang dipegang gitu ya untuk dalam menjadi kacamata fenomen itu rasanya relatif lebih lentur gitu rasanya ketika mencoba mencocokkan itu. Di tadi kelihatan ya. Jadi saya yakin lah teman-teman kalau mahasiswa S2 itu belajarnya nggak mungkin hanya dari satu buku. Percayalah akan rusak dia kalau cuma belajar dari satu buku. Dan kakak berdua ini sudah merasakan betapa bahagianya membaca banyak buku. Oke, menarik itu Kak Rina, Stephen Fink ya. Itu menariknya dari Fink. Saya kalau Kak Rina ketika melihat SDM tadi dengan segala macam problematika krisisnya, apa buku referensi mana yang menjadi conceptual framework yang Kak Rina pakai? Oke, kalau saya itu pakai frameworknya Selnow and Seeger yang Human Resource Tiga. Crisis. Nah, jadi seperti bahasan topik kita pada hari ini ya, Human Resource Crisis, Mas. Jadi itu bunyi teorinya, frameworknya teman-teman adalah bahwa ketika seorang individu atau kelompok yang menjadi objek penyelenggara atau pelaksana sebuah keputusan itu tidak dipersiapkan dengan baik, maka disitulah sebuah krisis sumber daya itu terjadi. Dan itu sangat masuk banget di konteks tulisan yang
saya tulis gitu Mas. Nah di dalam framework ini yang paling terdampak kan si guru-guru ini ya, sementara mereka tidak disiapkan dengan baik. Jadi dari pusat itu kan seharusnya mereka melaksanakan pelatihan-pelatihan, mengirimkan hal-hal yang diperlukan sebagai bekal mereka untuk meningkatkan kapabilitas mereka sebagai SDM. Sementara itu tidak bisa dilakukan secara merata dan sepenuhnya. Itulah human resource crisis yang terjadi pada konteks pendidikan di implementasi kurikulum. Biar ini melihat lebih fokus pada human, Yes, aspek human ya. yes. SDM kita belum cukup siap untuk menerima si sistem ini, Mas. Begitu kalau ya. Jadi sebenarnya kalau mengacu pada teori yang Kak Rindang baca gitu ya, potensi orang akan bisa beradaptasi dan cepat keluar dari krisis itu memang juga dipengaruhi oleh sumber daya yang dia miliki begitu ya. Betul. Artinya kalau Dungo tadi berat dong. Itulah kenapa kalau Wah, menurut saya berat juga nih kakak. Kebayang ini minum dulu deh. Jadi kebayang bagaimana kemudian beratnya ketika kemudian ada sebuah komunitas atau ada sebuah sikap masyarakat yang sangat terjebak dengan kedunguan-kedunguan mereka gitu ya. Lah kalau dari pemikiran Sigir tadi ini tambah berat kita menyelesaikan krisis ini, bukan begitu? berat, Mas. Nah, kembali ke awal kata Mas tadi ada ketergesa-gesaan di sana, Mas. Seandainya tidak tergesa-gesa, mungkin kita kayak harus lihat landscape-nya dulu gimana. Kan beda toh di kota nih gimana fasilitasnya, SDM-nya gimana, sementara di pedalaman gimana. Mungkin mereka bisa lebih menyusun gimana teknis, mungkin akan ada perbedaan kan. Perbedaan untuk masuk ke daerah kota atau ke pedalaman itu gimana. Jadi sistem ini harusnya lebih bisa inklusif, Adaptif ya. adaptif juga, dan inti dari kurikulum merdeka kan memerdekakan cara belajar, Mas. Sementara oleh sistem ini, setidaknya yang saya lihat atau saya baca dari referensi itu kayak malah memenjarakan, mengerangkeng para teman-teman. Siswanya atau gurunya gitu ya. Karena gurunya dikerangkeng, siswanya jadi terkerangkeng juga gitu. Itu jenis kedunguan yang berlipat ganda nam. Tariannya panjang, Mas. Tapi buat kakak berdua, dengan kemampuan dan daya baca teoritik yang kita kembangkan di kelas so far itu seberapa dia membantu dalam membaca realitas gitu, baca problem KDD. Oke, kalau dari Ving tadi seperti kata Mas Burhan itu lentur karena ketika kita memahami hal tersebut, teori tersebut, 3 hal itu, jadi otomatis ketika terjadi sesuatu atau mungkin di pekerjaan mungkin ya atau mungkin di lain-lain gitu, saya akan udah otomatis Nyantolkan. prodormal itu ini sinyal-sinyalnya kayak gini nih. Oke, jadi Setuju. jadi ini ya, jadi kita jadi lebih siap dan oke sebelum ada Kacamatanya udah otomatis. ya otomatis Kita master. iya yang sebelumnya mungkin beberapa kali kesandung sampai akhirnya udah menjadi acute stage gitu, tapi kalau sekarang kita lebih bisa preventifnya Lebih antisipatif lah. Iya. Ada Iya, dan membaca situasi gitu-gitu jadi kayak misalnya tadi ya Mbak kok kurikulum itu top down dan lain-lain dibaca dari prodormal ya mungkin akan ini kepentingannya beda-beda. nyala sinyalnya ya. Bahayanya nyala. Lenturnya ke sana sih Mas, bisa masuk. Mungkin memang ada baiknya kakak berdua ini segera menjadi konsultan pemerintah untuk kemudian menyelamatkan lah bahasanya di komunikasi krisis. Oke, saya pengen sekali ngobrol ini panjang-panjang, tapi kasihan juga kalau kita nguliahi teman-teman yang lain ya. Tapi saya sangat bersyukur bahwa teman-teman ketika bukan cuma kakak berdua ini, tapi juga seluruh teman yang mengambil mata kuliah komunikasi krisis itu betul-betul menjadikan pengetahuan ya, knowledge itu sebagai basis untuk membaca realitas ya. Bahwa kemudian kita menemukan hal-hal yang janggal, kita menemukan hal-hal yang anomali lah bahasa kita itu. Memang itulah gunanya kita berpengetahuan. Yes. Jadi suatu saat kakak, kalau salah satu atau salah dua ini jadi petinggi, kita akan tahu kebijakan policy yang mereka hasilkan pasti akan berpihak pada kepentingan terbaik, yaitu Semoga. itu gitu ya. Menarik sekali ngobrol kita, tapi kita harus sudahi dulu karena memang masih banyak yang harus kita kerjakan selain omong-omong saja.
tentu saja kita tidak perlu ngomong-ngomong juga terlalu panjang, tapi let's do something gitu ya. Segera, dan kita percaya kita belajar di komunikasi krisis membuat kita lebih peka dengan kondisi. Terima kasih Kak Debbie, terima kasih Kak Rindang. Masih juga Mas Wahan. Terima kasih teman-teman semua yang pembelajar ilmu komunikasi di seluruh Indonesia dan juga seluruh dunia. Kita belajar sama-sama tentang komunikasi krisis, dan selayaknya kita punya cara-cara yang kurang lebih bertanggung jawab untuk berupaya keras menyelesaikannya melalui sebuah pemetaan komunikasi yang clear, sebuah langkah-langkah yang terencana sehingga krisis tidak berulang terjadi, dan kita punya cara untuk menjadi manusia yang lebih baik melalui tentu saja ilmu komunikasi. Salam komunikasi. Salam komunikasi. Thank you Kak Debbie. Thank you Mara. Dingin namanya. Cut bro. Minum dulu.